Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala aidan kamin shaimin laisa lahu min syami'i al-ju' wal atos wa qala aidan asyamuni wa ana ajribi sadaqati wa sadaqul karim wa nahnu ala dzalika masyaikin wa sakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para senior kami, mohon maaf segenap direksi manajemen mungkin ada, saya dahulukan yang tua karena dalam tradisi Jawa tua itu disebut sepuh. Kenapa kok disebut sepuh? Karena orang tua ini asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa juga saya belakangan yang tua. Di mana-mana kalau saya bikin statement seperti ini selalu responnya tersenyum atau tertawa karena ada dua kesalahan mindset. Mindset yang pertama yang salah adalah setiap ada kematian dikaitkan dengan usia. Itu kesalahan besar. Tidak ada hubungannya antara orang tua dengan mati. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara kematian dengan sakit. Apakah dengan tua? Apakah orang mati harus tua? Mohon maaf. Anak kecil mati ada kan? Ada. Bayi mati ada kan? Ada. Orang tua mati ada kan? Remaja mati ada kan? Justru kalau Anda tahu, ini akan saya buka rahasianya, faktanya, kematian yang paling banyak di Indonesia ini adalah usia remaja. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Maka kemungkinan mati itu justru dari tengah-tengah itu, semuanya tengah, ke belakang, lalu ke depan bagian tua-tua itu terakhir sini, insya Allah terakhir. Insya Allah, Allahumma amin. Kenapa pemuda lebih banyak mati, remaja lebih banyak mati? Karena chance-nya lebih banyak. Dari mulai kebut-kebutan, laka lantas, rata-rata trek-trekan juga remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Mati orang tawuran antara pagi Jubu ini melawan pagi. Rata-rata geng-geng motor usia-usia remaja. Yang mati karena patah hati, broken stroke juga rata-rata juga remaja. Jarang kakek-kakek patah hati, sana mau gantung. Kenapa? Neneknya diri orang nggak mungkin seperti itu. Yang mati gagal aborsi di Bekasi belum lama juga remaja. Gak pernah kita jumpai nenek-nenek kemana nek menggugurkan kandungan. Maka jangan merasa aman bahwa kematian itu selalu harus tua. Kesalahan yang kedua adalah kematian dikaitkan dengan sakit. Sebab setiap ada orang mati, pertanyaannya sakit apa? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat itu. Ya, ada iklan. Ya, baru mau saya pilih fokus, ada yang lewat itu langsung perhatiannya beda. Ya, atau maju sedikit apa sih? Kasihan ibu-ibu itu mau maju aja. Sini terang ada sekarang. Kalau orang-orang seperti saya ini aman. Kalau yang nggak aman itu six pack itu. Iya, ibu hati-hati kalau punya suami six pack itu. Karena nggak boleh main sama perempuan, malah mainnya sama laki-laki. Yang ini kan gendut-gendut malah. Iya, yang one pack itu nggak seksi.
Saya sekalian Bapak biasa sampaikan, selalu kematian pertanyaannya sakit apa? Itu tidak ada berarti yang positif. Apakah orang mati harus sakit? Tentu tidak. Adakah orang yang sehat segar terus mati ada? Orang tidur 12 mati ada? Orang piknik biar senang-senang pulangnya mati semua satu bus ada? Orang mau nyebrang ke Pulau Seribu kapal terbakar semua mati ada? Orang tidur 12 mati ada? Olahraga biar sehat mati di tengah lapangan ada? Orang habis dengarkan ceramah duhur pulangnya mati banyak. Kalau yang ceramah mati jangan. Mana-mana yang sering mati itu biasanya jamaah. Ada yang mati itu paling korinya. Itu di rumahnya Bu Menteri Sosial, Bu Khofifah Indar Parawansa itu korinya. Tapi penceramahnya enggak. Jadi kalau di sini paling MC-nya. Ada 3 misteri yang sampai hari kiamat kata Allah akan dirahasiakan. 1, kapan orang itu mati sampai hari kiamat tidak ada yang tahu. Dan ini ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu kan suka nanya ya. Akhirnya ya Allah buat orang itu dikasih tahu jatah hidupnya itu pakai berapaan, pakai 60-an, 70 apa pakai itu supaya orang ada persiapan. Kata Allah, jawabannya sederhana, ya Musa, ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Aku itu lebih ngerti daripada kalian semuanya karena aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Dan betul ternyata inilah rahasianya supaya ada dinamika kehidupan, maka orang tidak tahu matinya kapan supaya orang itu musyrik, harap-harap cemas. Jangan-jangan kalau mati sekarang itu nanti belum bisa masuk surga, banyak yang neraka. Terus selalu berharap sehingga ada kehati-hatian. Itu musyrik itu harap-harap cemas. Itu semua. Artinya apa? Kita ini kalau mati dihitung-hitung dosanya dengan pahalanya kok masih banyak. Sehari itu aktivitas untuk akhirat dengan aktivitas dunia itu lebih banyak mana sih? Antara kita cari dunia yang akan kita tinggalkan dengan sesuatu yang akan kita raih di akhirat, itu kita koreksi kembali. Tapi kan harus seimbang, prek katanya. Nggak ada yang seimbang. Kalau seimbang betul itu ibadah betul-betul mahdoh dengan sholat kita itu kalau kita 70 tahun hidup, sholat kita itu nggak ada 2 tahun. Sholat wajib kita itu nggak ada 2 tahun. Selama 70 tahun. Kalau gitu aja masih ditinggalkan itu terlalu. Gajimu itu berapa miliar? Cuma sholat jamaah aja kamu nggak tinggalkan. Berapa hajimu? Mending 100 miliar, paling gaji standar aja itu sampai ditinggalkan sholat hanya untuk gaji segitu kan keterlaluan. Makanya ini menjadi penyakit. Walaupun kalau orang tahu matinya kapan juga senang, bisa broadcast, bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami ya. Datang ya, Cius, Cemungun, kurang 2 jam kok belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana Mbak? Mau mati Pak. Berangkat sendiri, iya belum ada yang layak. Masa kalau belum ngubur sendiri, bikin sendiri. Tapi semua orang pasti. Yang kedua, kematian itu dirahasiakan tempatnya. Allah berfirman dalam surat Luqman 34, salah satu yang dirahasiakan Allah adalah orang siapapun tidak tahu di mana dia akan mati. Saya pernah diadu dengan Mama Loren dalam satu sofa di Trans TV. Katanya Mama Loren itu punya kelebihan indera keenam bisa melihat menerawang bahwa artisnya akan sukses, artisnya akan gagal, artisnya akan tumbang, artisnya akan berjodoh. Sebelum ke saya tanya satu aja kalau bisa dijawab, saya akan ikut Mama Loren. Betul. Saya tanya Mama Loren bisa kan lawan matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa lawan. Sebab kalau orang tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja. Jadi mulai ke Jahil mau nyampur kemana? Dan itu dinas oleh Allah. Dan yang ketiga sebab kematian itu tidak tahu. Kadang-kadang orang mengira bahwa ada sebab bahwa ini mati karena sakit, kan enggak. Orang sehat, orang macam-macam, dan enggak banyak sebab. Di tempat saya, mohon maaf, di pesantren saya di rumah ada 178 anak. Gaji saya alhamdulillah 7 juta. Take home pay-nya 24 tahun jadi dosen. Take home pay-nya 8 juta. 24 tahun sudah golongan 4. 7
cuma 8 juta, tapi alhamdulillah 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih keberkahan rezeki dari mana? Entah dari teaching, entah turunin, entah syuting, segala macam. Untung saya diundang negara, mudah-mudahan paham maksudnya. Saya nggak minta, saya nggak graduasi. Akhir yakin bin isyarah. Orang itu kalau pasien cukup dengan isyarah. Mestinya panitia ini pinter, mestinya. Tapi nanti pas pulang saya ikut pinter apa enggak gitu. Orang di ini itu kan luar biasa, biasanya kan banyak. Ya sekalian, mohon maaf di depan pesantren saya itu sering sekali saya melihat langsung Pak, kematian itu bisa tiba-tiba. Karena tempat saya itu ada kali Cudi, setiap sore banyak orang mancing. Ada orang mancing sambil kerokok, enak-enak mancing sambil kerokok, rokoknya jatuh, mati. Itu sering sekali. Ya rokoknya ya. Artinya apa? Kematian itu kapanpun. Orang nggak ngira kematian itu harus tua. Ada orang artis itu luar biasanya juga mati. Orang raja-raja juga mati, anak mati, semuanya bisa mati. Saya sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Saya nggak ngerti dengan beberapa, yang jelas sudah akhir Ramadan. Saya sejak Ramadan itu lupa hari, lupa tanggal, lupa itunya. Penting pokoknya ngalir aja. Sejak saya belum tidur sama sekali dari sisi ini. Kemarin tadi malam kita rekaman hitam putih sampai jam 12, jam 1 sudah on cam untuk syuting lebaran di Indonesia. Jam setengah 2 sudah live langsung selesai, langsung ke Net TV. Net TV morning show selesai, baru mau ganti baju, yang jemput dan datang. Di sini langsung ke Cibubur nanti malam diajak rekaman juga untuk tayang Ramadan di Amanat TV Ban. Gak usah dihitung rezeki saya. Hitung banget. Saya itu meyakini banget hadis, kalau semua orang tahu, maaf, kalau semua orang tahu nilainya Ramadan, pasti semua orang akan berdoa supaya semua bulan adalah Ramadan. Dan itu saya rasakan betul. Saya itu tahunya ini Ramadan aja gara-gara di telepon sama media. Karena saya diundang sini kan hanya Ramadan aja. Kita ada ceramah diajar, berarti Ramadan. Karena Darul ini perlunya agama pas Ramadan. Kita nggak beragama, lagi taklim ini ya Allah. Gitu. Ini hanya karena Ramadan daripada nggak ada makan siang. Seandainya ada makan siang, pasti pilih makan siang. Orang kita kan gitu. Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Tapi kalau nggak selesai nanti itu di nanti insya Allah kita sambung di Ramadan yang akan datang. Kan kita taklimnya hanya tiap Ramadan ya. Kalau mana ada banyak ini ya pas Ramadan, kalau nggak juga enggak. Bapak Ibu yang sampaikan, puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Kenapa ini saya sampaikan supaya nanti kita maksimalkan amalia Ramadan ini, karena dimanapun orang pengen menjadi juara itu pasti akan membuat maksimal di akhirnya. Orang maraton, pembalap mobil segala macam itu kalau sudah mau finish maka dia akan luar biasa. Rasulullah juga begini, mau finish Ramadan ini, masya Allah mengencangkan ikat pinggangnya sampai urusan dunia itu ditinggalkan. 10 hari itu full mikir masalah akhirat. Pulang itu hanya hajati aja, artinya kaitannya dengan makan, minum atau sekedar untuk buang air besar dari kecil. Habis itu ke masjid lagi. Karena wal tantur nafsu makota mantidur, menyiapkan sesuatu yang nanti akan kita bawa. Kalau kita cari itu ya sesekali boleh kita istirahat mobil, kita itu boleh melihat ke belakang, tapi dari spion. Yang paling penting yang kita tatap adalah kaca mobil yang di depan, yaitu negeri akhirat yang akan kita lalui. Spion itu perlu diperlukan karena untuk melihat apa yang kita tinggalkan. Tapi hari ini banyak orang itu lebih banyak lihat spion daripada kaca depan. Oh nyetir kok lihat spion, insya Allah nggak lama lagi bilahi taufik. Harusnya orientasi kita ke depan, sesekali boleh ke spion, dan inilah saat. Maka iktikaf 10 hari ini menjadi hal yang sangat penting. Saya sekalian yang dimuliakan Allah,
seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajibi. Sholat bisa untuk manusia, nyatanya sholat biasa-biasa. Kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya diusung-usungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Biasanya kulhu ina ini sabi hisma al-fataka al-baqarah al-imran, karena hadis pun dibaca. Amin. An-Nabi udah hadis pun dibaca. Biar semua orang kita kelihatan terusan INS Arki sarjana alam goib. Begitu khususnya, maka wailul lil musholin, celaka orang yang sholat karena yuraun, karena dia pamer. Padahal kalau sholat sendiri, tentu gede-gede kita ini bacanya sama dengan kemarin. Itu kan mandiri, masa kamu lupa ya? Kalau tidak hidup begitulah kita. Saya sekalian, biasanya kita sholat sendiri dengan sholat jamaah seperti mana? Sendiri. Karena maka kalau sholat jamaah pahalanya lebih banyak karena nafsu dihindarikan. Sialan imamnya kelamaan. Lain kali jangan itu lagi loh. Dulu aja dulu. Ada yang request kok. Belum imami Ustaz, nanti dulu sama adik dulu mau aja. Ini saya dulu ini Mas. Makanya Rasulullah sampai itu makninah itu salah satunya kalau sholat itu supaya hadir full, kuturul muluk, hadirnya hati itu sampai menahan makanan jangan. Kalau ada makanan siap jangan ditinggal sholat. Makanan buah itu sholat bismillahirrahmanirrahim, krotik dimakan kucing. Hanya dari suratnya kulhu, Allah bus. Atau menahan baru kentut, kencing, berat, gak berita. Habis wudhu terasa kentut, kata Nabi, kentut sekalian. Oh sayang wudhunya jauh, antri, dingin, sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Kalau ada yang lain, amin, amin. Apalagi udah sampai ke tahiyat, sayang pada udah sampai ke tahiyat kok berasa kentut, ditahan-tahan, dicepit-cepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ditahan itu kalau daya proteksinya kalah, daya cepitnya itu kalah, keluarnya malah pelajar. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara bulu sama ini itu jauh. Sholat bisa untuk manusia, sedekah bisa untuk manusia. Kadang-kadang sedekah sekarang itu minta diumumkan, minta sertifikat lagi. Penyerahannya simbolis, di foto, itu pun diulangi karena belinya nggak nyala. Boleh, itu show off. Bisa untuk show off. Mohon maaf. Demikian juga haji umroh. Hampir sekarang ini orang itu haji dan umroh pasti foto-foto di depan Ka'bah. 54 kali saya umroh, 16 kali saya haji, selalu tidak bisa dihindari sekarang ini. Bagaimana orang selesai tawaf pasti foto-foto, bahkan bikin tulisan I love you Ka'bah ditulis di sini. Luar biasa di depan, di foto, saya selfie luar biasa tongsis karena tidak bisa di. Kadang-kadang biar kalau haji pulang langsung pakai baju putih. Kadang-kadang biar kalau umroh dan haji sampai di rumah langsung, biasa diganti dengan sajadah gambar Mekah, gambar Madinah, tempelkan tembok. Sajadah kalau di tembok. Ini kalau sholat gimana? Ini yang sholat Spiderman. Ada orang seperti itu, serangan Darul juga. Saya tahu persis. Orangnya ikut di sini saya tahu persis. Bisa dipamerkan. Kadang-kadang biar kamu haji kemana? Mohon maaf, diundang, bubur aja nggak datang. Karena apa? Undangannya kurang, haji aja protes. Ditulis haji itu mahal. Sudah tulis haji saya 3 kali. Artinya apa? Peluang untuk pamernya bisa, show-off-nya bisa, untuk riaknya bisa, sedekah, baca Quran, semuanya bisa. Kecuali puasa. Puasa ini amalan yang paling mudah gitu. Karena sulit untuk pamer, untuk riak. Mau dipamerkan apanya? Urus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau ini ya enggak bisa. Adakah orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada. Adakah yang kurus tapi jarang puasa? Ada enggak? Jawab dia itu.
Tidak bisa. Artinya puasa ini paling mudah diterima. Maka hanya puasa yang ucapan setelah ibadahnya itu taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapan para nabi dan para sahabat. Tetapi ada puasa yang tidak sampai ke langit seluruh amaliah Ramadan. Puasanya diterima tetapi tidak punya nilai. Inilah puasa yang maunya harusnya untung tapi malah buntung. Kamin sawimin laisa lahu min syamihi laju alatos. Banyak orang berpuasa gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Puasanya sah, gugur kewajibannya, tapi gak punya benefit sama sekali. Sama dengan kita ini boleh masuk ke mall, tapi gak punya uang. Hanya numpang adem sama cari wifi. Udah itu aja. Karena itu kebutuhan pokok utama. Sekarang ini dulu hanya SP2, sandang, pangan, papan. Sekarang SP3, sandang, pangan, papan, dan power bank, wifi. Itu utamanya. Makanya ini kenapa saya sampaikan ke mall, karena sebetulnya kunci stresnya wanita sekarang ini, kalau sudah tidak ke mall itu stres berat. Maka stresnya wanita itu hilang kalau diajak ke mall. Ini para suami harus paham di akhir Ramadan. Maka kalau ada istri kok stres, ajak-ajak ke mall, insya Allah stresnya hilang, pindah ke bapak. Makanya banyak sekarang ini saya bikin mesra, isinya digandeng, terus ternyata kalau nggak digandeng mau ambilin apa-apa gitu. Tetapi yang saya menjelaskan, mohon maaf akhir-akhir ini lebih banyak zakat malnya atau zakat mallnya. Masya Allah. Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil. Nah, tapi kalau ada kotak infak saya yang besar Pak gitu. Alhamdulillah ini puasanya jujur walaupun pelik. Ada kotak infak keluar uang 2 lembar 110.000, 100.000. Kira-kira yang dimasukkan yang 10.000 apa yang 100.000? Yang 10.000, yang 100.000 itu lembarannya. Masya Allah. Begitu dimasukkan dicolek dari belakang. Mas dikasih uang 100.000, langsung disaur, langsung dimasukkan. Loh, Bapak hebat banget. Infaknya 100.000. Maaf, itu tadi bukan uang saya, itu uang mas tadi jatuh. Langsung ditukil via tadi mas. Kotak infak di Terawang, saya pikir ternyata ngapain mas ngambil kembalian itu mas. Saya itu yang saya melihatkan puasa ini terhalang oleh beberapa. Sebetulnya penghalang puasa ini ada 15K. Begitu saya sarikan dari Quran dan hadis, tapi jelas tidak mungkin saya sampaikan semua. Paling 3 atau 4 saja. Yang lain Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Jadi kira-kira ya 6 tahun lagi. Kalau tidak, kalau enggak tidak apa-apa. Di tempat lain lebih hebat. Pertama, Ramadan ini akan sampai kalau ada didasari K pertama adalah keikhlasan, yaitu niat yang benar. Karena hanya puasa yang dia hanya puasa itu hanya boleh satu niat, tidak boleh double. Imanan waktu sabar. Kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Contoh, saya mau puasa sekaligus diet, ya itu sudah nggak boleh. Karena sering sudah akhir Ramadan ini bukan ukur aman, tapi timbangan sudah mulai turun semua. Maksudnya dari almari diturunkan timbang semuanya. Sudah mulai nimbang badan. Karena apa? Salah orientasi. Puasa sekaligus iman itu nggak boleh. Khusus puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh. Sama dengan sholat wajib. Tumben kamu tunggu berjamaah biar saya nikah, nggak boleh. Kalau begitu sholatnya hajat, sholatnya duha, sholatnya apa yang diarahkan sholat mutlak, silakan. Maka ini dengannya. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa direksi wa karyawani wa pokoknya diadarui semuanya lillahi ta'ala. Ini penting. Karena ini akan menentukan segalanya, semuanya dengan niat yang benar. Al-umur bima qasidiya innamal a'malu binniyat. Kalau niat ini sudah salah, maka semuanya jadi tidak ada maknanya. Karena amal dihitung atas niatnya. Maka ada orang masuk neraka 3 golongan. Ini sudah mau bulan. Ya. Kalau ada yang pokoknya kalau wanita kok keluar sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ya, dia balik
balik lagi. Tinggal kali lagi. Enggak, kalau ada perlu nggak apa-apa. Nanti selfie sama saya, ya. Wajahku itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Pembantu bukan. Tetangga saya. Orangnya udah mati kan. Baru mau saya mulai ngomong keluar semua. Tolong ikuti dari sana. Apa biasa? Enggak, kalau ada perlu nggak apa-apa, jangan ditahan malah keluar di sini. Lanjut ya ini. Lanjut tapi tinggalin pulang. Ya sekalian, niat ini penting. Anda apapun niatilah, karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka penting sekali setiap hari orang pasang niat kebaikan. Kalau nggak terlaksana, Allah nggak catat kebaikan. Anda niat untuk haji, niat betul ya, niat bukan pengen. Kalau pengen asal pengen. Kalau niat berarti niat haji berarti nabung. Nabung baru 10 juta, kok mati sudah dihitung sama dengan haji, padahal belum haji. Baru nabung 10 juta, tapi memang niatnya udah haji. Bapak Ibu niat mau tahajud, udah niat. Malam sudah siapkan jambu segala macam, tapi capek luar biasa. Akhirnya bangun sudah adzan subuh, maka Allah catat, malaikat mencatat penuh Anda sebagaimana orang tahajud. Kecuali nipu malaikat. Malaikat itu malam bangun cuma pipis doang. Nah itu nipu kan. Oh bagus ini orang ada mau tahajud. Begitu mau ditulis, oh pipis doang. Oh kurang ajar. Saya mau kasih uang mau saya serahkan. Kok dicopet orang? Uangnya nggak sampai, tapi pahala saya penuh. Sampai dalam hadis Bukhari dan Muslim Sahih, baik Muhammadiyah maupun NU sepakat ini semuanya. Padahal jarang NU Muhammadiyah sepakat. HTI, FPI semuanya sepakat. HTI, Salafi semuanya sepakat. Salafi, HTI, FPI semuanya sepakat hadis ini sahih. Imam Nawawi mengeruh di bab awal. Ada orang habis bunuh 100 orang, bunuh 100 orang, bunuh 99 orang, tanya bisa nggak diampuni? Nggak bisa, bunuh ke 99 orang, gimana mau ngamal apa? Bunuh sekalian jadi 100. Ketemu ulama, boleh nggak? Bisa nggak saya diampuni? Bisa, asal kamu mau tobat. Oke, kalau itu tobatnya gimana? Kamu datang tempat yang bagus, ijazah sana, tempat pesantren sana, supaya kamu jadi orang baik, kumpul dengan orang baik. Di mana? Di Jogja. Oke, kalau itu dari Jakarta dia berangkat. Sampai di Semarang meninggal dunia. Maka malaikat semuanya berebut. Luar biasa ini. Pertama malaikat neraka. Ini ada lagi orang ada yang saya masuk ke neraka ini. Ini sudah banyak orang. Kata orang malaikat surga, rebut nggak bisa, ini jatahku. Saya mencari orang Adaru satu pun nggak ada di surga. Mending ini satu ini aja lah, lumayan. Tadi temani saya tanya tentang tambang, tentang saya mau bikin tambang di surga sendiri. Karena pekerja tambang banyaknya di tempatmu. Berebut jenazah, maka malaikat diturunkan lagi untuk mendamaikan. Kata Allah, kalau itu ukur antara terakhir dia bunuh dengan dekat jarak tempat tobat lebih dekat mana? Ternyata diukur karena ada sampai Semarang lebih dekat ke Jogja. Maka kata malaikat itu pendamai, kalau itu haknya untuk masuk surga. Dia belum tobat, baru niat mau tobat, belum tobat, baru perjalanan menuju tobat. Ini menunjukkan kalau tobat jangan ditunda-tunda. Orang mau ngaji aja nantilah kalau udah tua, nantilah kalau udah longgar semuanya. Nanti kalau pindah gedung, sampai sekarang pindah gedung yang malas lagi, mati sebelum itu insya Allah. Maka segera, jangan tetap lagi saya di saya ini ngaji tenanan, seru betul. Artinya apa? Penting bagi kita jangan mudah. Oh mau pakai sholat, nanti kalau sholat nanti ya udah punya anak, nanti ya udah punya cucu. Insya Allah belum sampai itu udah bilahi taufik. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk mensegerakan. Saya sekalian sama dengan Anda.
menikah, niat itu untuk ibadah, maka nanti semuanya dinilai ibadah. Karena Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya dari tempat Anda ini, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari Anda. Ditentukan oleh satu niat. Maka niat yang benar. Sebagaimana suami istri niatilah untuk ibadah, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta ini, 9 juta ini, kurang 1 juta. Kemarin masak enggak enak nih, potong 1 juta. Ini aja dengan catering. Biasanya 10 juta ini, 9 juta, 700, kurang 300 ribu. Lihat istri kamu ini potong 300 ribu. Kalau itu nikah aja dengan laundry. Demi jaga istri karena niatnya untuk ibadah, maka jangan karena materi, jangan karena fisik, niatilah untuk ibadah. Minum pahit ini kurang gula nih, kemarin kurang 600, mana yang 600? Dia nggak bersih, kurang 800 juta bersih. Enak-enak berhubungan suami istri, stop, mana? Yang 700 mana? Nanti kita lanjut. Artinya apa? Izinlah, kalau Anda nikah hanya karena itu, berarti tidak mawaddah. Tidak, karena itu hanya mahabbah. Mahabbah itu cinta karena fisik, cinta karena hati, cinta karena ganteng. Kalau cantiknya hilang, gantengnya hilang, minta cerai. Kejeblokan kompor, bukannya rusak, langsung minta cerai. Artinya apa? Kalau Anda karena itu, justru saya sarankan nanti kalau mau nikah, cari aja yang jelek-jelek. Itu lebih konsisten. Orang tua wajahnya jelek, lebih konsisten, lebih istiqomah. Itu sampai tua pun jelek, udah mati pun jelek. Kalau ganteng-ganteng paling sebentar lagi hilang, ganteng. Cantik paling sebentar lagi hilang. Bapak yang saya biarkan, maka ini semua hubungan Anda bukan karena materi, karena sering materi ini tidak mengikat lama. Ada uang apa disayang, tidak ada uang apa. Nah, ini pelakunya ada di situ. Masya Allah, saya jawab ini. Masya Allah. Jujur, kalau Anda mau nyuci baju suami, kalau ada dolar di kantong sebelum dimasukkan ke mesin cuci, kok ada dolar, ibu ambil apa serahkan suami? Oh, maling. Ambil maling. Oke, saya sekalian, makanya wajar saja kalau suami ini kadang-kadang juga mengukur Anda karena toh sifat wanita itu kayak bulan. Kalau hanya karena cantik, Anda itu kayak bulan. Kalau umurnya masih di bawah 20, 17-an, ibarat bola itu bola sepak bola. Yang rebutan pasti 22 orang, rebutan 1 bulan. Tapi kalau sudah mulai 20 sampai 25 tahunan ini ibarat bola voli, paling bola basket, bola futsal, paling 10 orang yang rebutan. Tapi sudah mulai 3 bulan, mohon maaf, yang 3 bulan ke atas, ibarat bola itu bola tenis, paling yang rebutan 2 orang, 4 orang, paling itu tunggu jadamu. Tapi yang sudah mulai 40, mohon maaf, yang 40 ke atas, ibarat bola itu bola bola. Pengennya suami itu buang saja bagi bola kalau itu udah 50 itu pengennya nuker 25an 2 itu udah. Kenapa? Maka jangan karena itu Anda niat yang benar. Maka yang kedua, puasa ini gagal kalau tidak ada kepedulian. Utamanya adalah hubungan baik. Hubungan baik apa? Kepada 3 alamat. 1, hubungan baik kepada orang tua. Saya sekalian, puasa kita sia-sia kalau kita ada kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Guru-guru kita, kiai kita, ustaz kita, pimpinan kita ada di sini adalah orang tua. Kalau itu gak baik hubungan kita, maka jangan harap, karena kedurhakaan pada orang tua itu menghapuskan seluruh amal kebaikan selama Ramadan. Saya nggak paham di sini sebelum pada saya punya anak. Alhamdulillah, istri saya itu 3 anaknya. Gara-gara saya yang paling ragil, paling bontot itu, jadi masalah itu semuanya sensitif mengenai 7 tahun baru ketahuan. Kalau saya sudah tahu saya dulu sebenarnya. Baru ketahuan nikah lagi. Halo, ini masih hidup kan? Pikiran itu perhatian banget. Istri saya itu 3 anak, maksudnya istri saya 3 anaknya itu, istri saya 1 anaknya 3. Ketika istri saya harus keluar negeri, saya menjadi sadar pentingnya bakti orang tua. Saya sudah hafal hadis ini sejak SD, tetapi paham setelah punya anak.
Dan ketika anak saya sakit, saya sampai berdoa, ya Allah, bahwa yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Ternyata orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur di antara kita semuanya, tolong tunjuk jari, siapa yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, bahwa yang pikun saya saja, biar orang tua saya jadi karyawan di kantor. Bahkan saya pernah melihat langsung seorang ibu yang anaknya pilek waktu bayi, dia nyedot ingus anaknya. Mohon maaf, yang pernah punya anak pernah alami, luar biasa. Orang tua mau nyedot ingus anak. Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapak? Bapak bilang ya Pak, sini lah. Artinya apa? Luar biasa. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya 4 kali membahas tema yang sama di iNews, di TV One, di Kompas TV. Tiga-tiganya ini itu sama. Keempat nanti mau rekaman juga itu mengenai faktor orang tua ini. Gara-gara apa? Ada seorang Delta FM, jadi Mamal. Sudah saya bahas. Ada orang yang mempidanakan orang tuanya karena hutang piutang, awasnya perdata, warisan yang belum di orang tuanya masih hidup, jadi dianggap warisan, dijual, minta ganti rugi 1,8 miliar. Yang mempolisikan adalah anaknya sendiri di Jawa Barat. Tahu ya beritanya itu? Masya Allah, betapa anak yang durhaka dan orang tua yang durhaka, dua-duanya. Orang tua bisa durhaka? Bisa, kalau tidak mendidik dengan baik. Suatu ketika ada orang datang pada Khalifah Umar, ya Amirul Mukminin, saya punya anak, badungnya luar biasa, badannya luar biasa. Loh, kenapa? Karena istri saya nggak mendidik. Loh, kok bisa? Karena saya selalu di luar mencari uang, sementara istri saya nggak mau mendidik. Kata Umar bin Khattab, kalau itu kamu menjadi orang tua yang durhaka sebelum anak durhaka. Loh, kenapa? Karena tugas orang tua tidak hanya ngasih makan, tidak nyarikan uang saja, tapi kamu sebagai bapak harus bisa mendidik anak. Di tengah-tengah sekarang, anak lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Kadang-kadang dipanggil orang tuanya 4 kali, belum tentu dia datang. Tapi begitu handphone nyala, langsung lari. Betul nggak? Kalau gitu, kalau punya anak nanti minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Maka kamu punya handphone luar biasa. DNA-nya sama. Kok bisa ibumu hamil karena handphone? Kok bisa bapak pergi terus, ibumu di SMS saja jadi? Karena SMS-nya tetap produk luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah hubungan orang tua kepada anak. Karena sering, mohon maaf, seorang ibu bisa merawat 10 anak, tapi kadang-kadang 10 anak nggak bisa merawat seorang ibu. Kadang-kadang orang tua minta 1 tahun sekali minta mudik, itu aja tidak bisa datang. Alasan kerjaan, alasan macet, alasan bosnya, dia lebih dekat kepada kerjaannya daripada orang tua. Kalau waktunya panjang, saya harus bacakan hadis. Ada seorang yang melaporkan orang tuanya, ya Rasulullah, orang tua saya suka mengambil uang saya, uang harta saya, benda saya, apa kekayaan saya suka diambil. Apa betul? Betul. Kalau begitu panggil orang tua. Saya ingin tanya, kenapa dia ngambil? Betul, ketika dia suruh ngambil, maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, kaget Nabi Muhammad karena nunduk terus, Masya Allah, ini diceramahi malah nunduk terus. Muhammad, kaget, bangun. Diceramahi malah nunduk, Masya Allah. Sudah kita berat-berat sudah mau teriak-teriak malah diajak. Ustaznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Saya baru mau mulai dengan serius, Anda bilahi taufik. Bangun. Mending tak pikir berdoa atau berzikir, ternyata mau produksi aqua. Saya nggak berdiri memang agak ekspresif ini semuanya. Halo, nggak responsif sama sekali. Halo itu jawabannya hei. Halo, hei. Halo, hei. Hei, halo. Halo, hei, halo. Halo, hei, halo, hei. Kelihatan sekali orang kita itu kalau ada kesulitan sedikit aja udah menyerah.
Dan ini bentuk lapar orang kita ini kalau lapar itu lemes, kalau kenyang itu ngantuk, nggak pernah ada sehatnya sama sekali. Halo, lanjut ya nih, masih kompak ya nih, semuanya tepuk satu. Alah kayak gini kok kompak. Udah teriak-teriak nggak ada respon orang lain kan nggak usah lagi. Semuanya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk pramuka. Nah, ini ada 1, 2, 3 orang ini jangan pernah jadi bendahara dia. Ini pasti bagus markup nambah-nambahin. Oke, konsisten sekarang. Ayo semuanya. Tepuk satu, tambah ucapan ngek satu. Tepuk dua, ngek. Tepuk tiga, ngek. Ayo ulang semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Mbak nggak mau tepuk cuma ngek. Nggak ngobrol ngomong. Yang lain pakai tepuk dan ngek. Nggak kompak saja. Ya udah kalau gitu keluar lagi. Tepuk satu, tepuk satu, tiga. Udah nggak usah saya lanjut. Itu aja nggak timbangi sama sekali. Aksi itu sama dengan reaksi. Artinya reaksi itu muncul sama dengan aksi. Apa kabar? Apa kabar? Nah ternyata begitu. Makanya saya lemas itu karena semuanya ya Allah kayak orang puasa aja. Lanjut kan nih? Lanjut tapi udah nggak ada semangat ini harus betul ya. Di mana-mana majelis taklim kok nggak sehebat di biasanya. Halo. Oke, saya sekalian, satu hubungan orang tua. Kadang-kadang setahun sekali suruh mudik saya nggak datang. Pada orang tua nggak butuh harga kita. Hanya karena macet, cuma SMS setahun sekali. Maafin ya Pak, macet. Maaf lahir batin macet. Terus bapaknya jawab, oke. Pada dosa orang tua, dosa anak pada orang tua itu gugur ketika dia jabat tangan, maka dari celah-celah jarinya ini nanti akan rontok semuanya. Karena ini kelihatannya sederhana, tetapi nggak ada artinya sama sekali. Kita seluruh amalnya Ramadan kalau kita kenapa ridha Allah pada ridha orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Maka ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, seluruh amalnya Ramadan tidak ada artinya sama sekali kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Harus tiga, karena istri. Kalau satu dua, kalau dua kalau tiga istri. Jadi istri yang suka menjagalkan hati suaminya. Dan suami, kalian kalau suami yang suka menyakiti hati istrinya, yaitu hubungan baik suami. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sesungguhnya sederhana sekali. Surganya wanita itu adalah pada ridhonya suami. Hei para istri, pengen surga? Mau surga? Mau surga? Gampang, senangkan suami. Masya Allah. Kalau suami ibu senang dengan lipstik warna hijau, pulang dari sini cari ke Casablanca itu, carilah lipstik warna hijau, oleskan ke seluruh wajah kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena wanita sekarang harusnya lebih banyak menyenangkan suaminya, tapi wanita sekarang lebih banyak menyenangkan suami orang lain. Gak fair rasanya kalau mau keluar rumah dandan sampai 3 jam, semuanya di make up, bulu mata saja. Tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu eyedot. Dulu setahu saya hanya dijepit, sekarang ya Allah, saya kalau mau syuting nunggu Desi Ratnasari, Huges, Lula Kamal, Cika, ya Allah kamu tuh lama ini ngapain? Ternyata pasang bulu mata itu. Sekarang tinggal nempelkan 4 cm, udah di jalan kayak kepiting. Ini mau keluar.
Ya Allah, pada ada pakai listrik aja merah membara kayak habis minum darah. Mungkin sarapannya ayam mentah. Lipstiknya itu sampai lebih banyak yang nempel di gigi daripada gigi. Merah seperti ini, masya Allah. Gigi juga nggak nyadari, masya Allah. Luar biasa. Begitu kalau mau keluar rumah. Hijaber sekarang, ya Allah, satu sisi saya senang banyak hijab trendy, tapi berlebihan. Kadang-kadang hijab itu sekarang kerudung itu 12 meter. Di foto sana itu sini dinaikkan, turunkan lagi, naikkan lagi. Ada 99 tutorial jilbab. Ada gambar yang belum punya beli. Yang trendy ini pasti nggak punya bukunya. Yang bagus nggak seperti itu. Cuma 2 warna itu harusnya gradasi 6 warna. Kuning itu jadi kayak bertanduk kayak bawah tubuh Monas semuanya. Cuma 2 warna nggak cantik. Kalau perlu nggak boleh lurus, karena miring sepatu kenapa salah. Jadi yang baca paut itu kayak badai style, ada tsunami, ada macam-macam. 12 meter diputar-putar dinaikkan ke atas. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi kadang-kadang di rumah pada suami istri layannya ala kadarnya. Suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung. Ya, suami gaji cukup, tapi kadang-kadang di rumah daftar 1 penelitian 6. Keluar 40 dari berkatin lapor sedul cerita istilah luar biasa. Begitu hebatnya, tapi di rumah baunya balsam, bebek, goreng, masuk. Oh, masya Allah, kerokan. Kerudungnya si cantik, kebuka sedikit putih, si jeleknya putih, kuyuk salon pak. Gak fair rasanya. Demikian juga bapak-bapak. Bapak-bapak ini gak fair kadang-kadang kalau ada ngobrol dengan istrinya orang, rasanya berjam-jam. Ada curhat itu, perhatiannya penuh, full konsentrasi. Gimana? Masya Allah. Giliran istrinya sendiri yang curhat, gitu aja ceritain. Ceritanya gak ceritakan. Kemarin kan udah diceritakan, gitu ceritakan lagi. Istrinya sendiri. Seorang suami yang baik harus pandai mendengarkan keluhan istri. Biarkan istri itu karena kepuasan seorang wanita, para mami, kepuasan seorang istri kalau dia siap curhat bisa nangis di pelukan suami. Maka kalau dia curhat perhatikan. Walaupun tidak 16 kali diceritakan, tak seolah-olah baru pertama kali diceritakan. Bagus gimana? Sampai tetes air mata yang penghabisan. Kalau perlu tambah air lagi. Karena seorang wanita yang curhatnya nggak didengar oleh suaminya, dia akan cari suami orang lain untuk dengarkan. Dan itu kita dengar. Ini luar biasa. Maka biarkan dia bercerita semua. Kenapa 4 berita atau tindakan? 1, banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. Kenapa harus selingkuh? Kok nambah daripada ganti? Itu suami. Itu menyakitkan. Jangan sampai ganti, nambah niat untuk mendamaikan, untuk menyenangkan, untuk memberi teman. Mohon maaf, ibu-ibu setuju nggak sih dengan poligami? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Nggak saya bahas, kita bahas. Poligami bukan itu dibahas, itu untuk dilaksanakan. Banyak mantu di tangan kananku, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimandu tidak. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baik, lebih seksi, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih cantik, lebih baik, ini dorongannya syariat atau sahabat? Jangan ibu yang jawab. Pasal-pasal itu busuk lagi. Itu menuduh. Apa artinya puasa kalau puasa? Biar yang lakukan laki-laki ya biar laki-laki yang jawab. Tapi memang laki-laki suka egois, betul kan? Cari menang sendiri gitu. Gak merasa super bilang ya. Makanya saya nggak suka sama laki. Terus saya sudah sering diajak suruh nginep, namanya Saiful Jamil, nggak mau. Apalagi diajak nge-gym ke Kelapa Gading. Kemarin lolos.
hubungan suami istri jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, jangan ada nikah lagi, jangan ada, kalau memang nggak ada syariat ya. Yang ketiga jangan ada disharmoni, jangan itu. Buat hubungan, karena inti Ramadan ini juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yaitu menjadi hubungan. Karena ayat mengenai puasa Anda lihat nanti sambungannya apa? Kebolehan. Kenapa? Kebolehan seorang suami kumpul dengan istrinya di malam hari. Karena apa? Rasulullah tidak ingin keluarga ini akan jadi berantakan hanya karena puasa. Karena dulu orang berpuasa terus menjauhi istrinya sama sekali, dan saya nggak mau. Maka diturunkan surat 187, tidak ada dosa bagi kamu. Silahkan di malam hari kamu bahkan untuk buka puasa aja boleh. Bukan belum siap semuanya. Ada istrinya, siap.